Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwa Utbah dan Syaibah, dua anak laki-laki dari Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, An-Narar, Al-Haris bin Kaldah, Abu Al-Bukhtari, saudara laki-laki Bani Al-Asad, Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad, Sam'a bin Al-Aswad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, Abdullah bin Abu Umayyah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wail, Nuaibah dan Munabbah, dua anak laki-laki dari Al-Hajjaj Al-Samayyan, telah berkumpul, atau siapa saja di antara mereka telah berkumpul sesudah tenggelamnya matahari di sekeliling Ka'bah. Maka beberapa orang dari mereka berkata kepada yang lain, "Utuslah seseorang untuk memanggil Muhammad, lalu berbicaralah dengan dia dan berdebatlah dengannya, sehingga kamu dapat mencari jalan penyelesaian dan alasan untuk tidak menerima dakwahnya." Maka mereka mengutus seorang menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwa para pemuka kaumnya telah berkumpul untuk berbicara dengannya. Rasulullah SAW segera datang menemui mereka dengan mengira bahwa mereka telah membuat suatu keputusan ataupun pandangan baru untuk menerima dan memeluk agama Islam. Beliau sangat berharap mereka mau beriman, suka bila mereka mendapat petunjuk, dan terasa berat bagi beliau kerusakan dan kehancuran mereka. Rasulullah SAW telah sampai ke majelis mereka dan duduk di samping mereka. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengundangmu kemari agar memperoleh alasan yang kuat mengenai dirimu. Demi Tuhan, tidaklah kami mengetahui seseorang laki-laki dari kalangan bangsa Arab yang memasukkan ke dalam kaumnya suatu paham sebagaimana yang telah kamu masukkan terhadap kaummu. Sesungguhnya kamu telah menghina nenek moyang kita, menghina agama kita, menganggap bodoh akal kami, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, serta memecah belah persatuan kami. Tidak ada satu kejahatan pun yang tersisa kecuali engkau telah melakukannya dan mendatangkannya di antara kami dan kamu. Seandainya apa yang kamu lakukan dengan membawa berita ini semata-mata untuk memperoleh harta, maka kami akan mengumpulkannya harta kami dan memberikannya kepadamu, sehingga kami menjadi orang yang terkaya di antara kami. Bila kamu hanya mencari kemuliaan dan kedudukan di antara kami, maka kami akan mengangkatmu sebagai seorang tokoh. Jika kamu melakukan dakwah agar mendapat menjadi raja, maka kami akan melantikmu menjadi raja kami. Jika apa yang kamu lakukan itu adalah karena pengaruh jin, maka kami akan mengorbankan uang kami guna untuk mencari obat menyembuhkanmu hingga engkau sehat, ataupun kami bisa memperoleh alasan yang kuat mengenai dirimu." Mendengar penjelasan mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kalian katakan tadi tidak terdapat dalam diriku. Aku datang bukanlah untuk memperoleh harta kalian, tidak juga untuk kemuliaan, bukan juga untuk menjadi raja. Tetapi Allah telah mengutusku sebagai pesuruhnya. Dia telah menurunkan kepadaku Alkitab dan menyuruhku untuk menjadi pembawa berita gembira serta peringatan ancaman untuk kalian. Aku telah menyampaikan kepada kalian semua risalah Tuhanku dan memberikan nasihat kepadamu. Jika kalian menerimanya, maka kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Jika kalian menolaknya, maka aku akan bersabar terhadap perintah Allah hingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kalian." Mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika kamu tidak menerima tawaran kami, maka sesungguhnya kamu mengetahui bahwa tidak ada seorang manusia pun yang lebih sempit negerinya daripada negeri kami, dan lebih sedikit hartanya daripada harta kami, dan lebih sulit kehidupannya daripada kehidupan kami. Maka mintalah kepada Tuhanmu yang telah mengutusmu untuk memindahkan gunung-gunung yang telah menyempitkan kami dari negeri yang lain, dan memperluas negeri kami, dan memancarkan sungai-sungai seperti sungai-sungai di Syam dan Irak. Juga untuk menghidupkan nenek moyang kami yang telah mati, dan hendaknya di antara orang-orang yang telah dibangkitkan itu adalah Qusay bin Kilab,
karena sesungguhnya beliau adalah orang yang benar dan jujur. Selanjutnya, kami akan bertanya kepada mereka mengenai apa yang kamu katakan itu, apakah hak atau batil. Jika kamu mau melakukannya, apa yang kami minta darimu dan nenek moyang kami itu membenarkanmu, maka kami pun akan membenarkanmu. Dan dengan itu kami bisa mengetahui kedudukanmu di sisi Allah dan bahwa Dia telah mengutusmu sebagai pesuruhnya sebagaimana pengakuanmu tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Aku tidaklah diutus untuk ini. Sesungguhnya aku membawa ajaran dari sisi Allah yang Dia mengutusku dengannya. Sungguh, aku telah menyampaikan agama yang telah aku utus dengannya. Jika kalian menerimanya, maka kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tetapi jika kalian menolaknya, maka aku akan bersabar terhadap perintah Allah hingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kalian." Mereka berkata, "Seandainya engkau tidak mau melakukan itu untuk kami, maka ambillah bagian untuk dirimu sendiri. Mintalah kepada Tuhanmu agar mengutus malaikat untuk membenarkan apa yang kamu katakan dan mendebat kami demi kamu. Mintalah juga kepada Tuhanmu supaya menjadikan kebun-kebun, perbendaharaan harta benda, dan istana-istana dari emas dan perak. Dengan itu, Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu yang kami lihat kamu masih mencarinya. Karena kamu masih saja mencari nafkah di pasar-pasar dan mencari penghidupan sebagaimana kami mencarinya. Sehingga kami mengetahui kelebihan kedudukanmu di sisi Tuhanmu, jika engkau benar-benar seorang Rasul sebagaimana pengakuanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan mereka dengan bersabda, "Bukan aku yang melakukan semua itu. Aku bukanlah orang yang meminta kepada Tuhannya dengan permintaan seperti itu. Aku tidaklah diutus kepada kalian dengan semua itu. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai pembawa berita gembira dan ancaman. Jika kalian menerimanya, maka kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tetapi jika kalian menolaknya, maka aku akan bersabar terhadap perintah Allah hingga Allah memberikan keputusan di antara aku dan kalian." Mereka berkata, "Maka jatuhkanlah langit sebagaimana pernyataanmu bahwa jika Dia menghendaki, maka Dia pasti akan melakukannya. Sesungguhnya kami tidak akan pernah beriman kepadamu kecuali jika kamu melakukan permintaan kami itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu terserah kepada Allah. Jika Dia menghendaki, maka Dia pasti akan melakukannya terhadap kalian." Mereka berkata, "Wahai Muhammad, bukankah Tuhanmu telah mengetahui bahwa kami akan duduk bersamamu dan bertanya kepadamu mengenai apa yang telah kami tanyakan tadi, dan kami menuntut darimu apa yang kami tuntut. Dengan begitu Dia akan memberikannya kepadamu dan memberitahu kepadamu apa yang bisa kau pakai untuk mendapat kami, dan memberitahu kamu tentang apa yang akan Dia perbuat terhadap kami jika kami tidak mau menerima apa yang kau bawa kepada kami. Karena kami mendengar bahwa yang mengajarkanmu seperti itu adalah seorang laki-laki yang berasal dari Yamamah yang bernama Ar-Rahman. Sesungguhnya kami tidak akan beriman kepada Ar-Rahman sampai kapanpun juga. Sungguh tidak tersisa lagi tempat bagimu untuk beralasan. Wahai Muhammad, karena kami telah memberimu waktu selama ini, demi Tuhan kami tidak akan membiarkanmu dan segala perbuatanmu terhadap kami hingga kami membinasakanmu atau kamu yang membinasakan kami." Salah seorang dari mereka berkata, "Kami menyembah malaikat karena mereka adalah anak perempuan Allah." Yang lain berkata, "Kami tidak akan beriman hingga kamu datang bersama Allah dan para malaikatnya berhadapan muka dengan kami." Ketika mereka berkata demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit meninggalkan mereka, dan turut bangkit bersama beliau adalah Abdullah bin Abi Umayyah dan bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Maksum. Dia adalah anak bibinya yang bernama Atika binti Abdul Muttalib. Ia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu telah menawarkan kepadamu beberapa jalan keluar, tetapi kamu tidak menerima tawaran apapun dari mereka. Lalu mereka telah mengajukan beberapa permintaan kepadamu untuk diri mereka, guna meyakinkan kedudukanmu di sisi Allah, tetapi engkau tidak melakukannya. Kemudian mereka memintamu supaya mempercepat turunnya azab seperti yang kamu ancamkan itu. Demi Allah, aku tidak akan beriman kepadamu selamanya hingga kamu membuat tangga ke langit, kemudian kamu memanjatnya, sedangkan aku hanya melihat hingga kamu sampai ke langit itu. Dan kamu datangkan suatu lembaran yang terbuka dan bersama 4 malaikat yang bersaksi bahwa benar kamu adalah sebagai yang kau katakan. Demi Allah,
Jika kamu dapat melakukan hal itu, niscaya aku mengira tetap tidak bisa membenarkanmu. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Rasulullah SAW, dan Nabi SAW pun pergi menemui keluarganya dalam keadaan sangat sedih. Karena keinginan beliau agar tokoh-tokoh Quraisy memeluk Islam dan tidak tercapai. Juga karena beliau telah mendakwai Islam kepada kaum Quraisy, tetapi mereka justru menjauhinya. Alhamdulillah hadirin yang mulia, itulah kisah Nabi SAW. Semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan siap amal yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.